Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Arifianti dari Program Studi Teknologi Pendidikan dengan nomor induk mahasiswa 0491911135. Pada kali ini saya akan menampilkan video tentang pembuatan sebuah jaringan sederhana menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini ada 4 soal yang harus atau yang akan saya kerjakan. Untuk soal nomor 1, buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian, hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Sekarang kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Sini saya akan menambahkan 4 buah komputer terlebih dahulu. Lalu saya akan menambahkan 1 buah switch. Kemudian saya akan menambahkan kabel yang akan menghubungkan switch dengan keempat komputer ini. Setelah menambahkan kabel, saya akan menentukan IP address pada setiap PC, dimulai dari PC yang pertama. Untuk IP address-nya 192.168.1.1. Nah, ini akan saya buat secara berurutan dari 1.1, kemudian 1.2, 1.3, dan 1.4. Lanjut ke komputer kedua, tinggal diubah di akhirannya. Kalau tadi 1, nah ini menjadi 2. Lanjut komputer 3, dan yang terakhir komputer 4. Setelah selesai, saya akan melakukan ping dari PC 1 masuk ke desktop, ke command prompt. Nah, di sini kita akan menulis ping 192.168.1.2. Bisa dilihat di sini sudah berhasil. Kemudian 192.168.1.3. Juga berhasil. Ping 192.168.1.4. Baik, untuk soal nomor 1 telah berhasil. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Karena ini untuk soal nomor 2 masih menggunakan 4 buah komputer, jadi tinggal kita tambahkan aja di sini server. Saya akan menambahkan server. Saya akan mengubah nama servernya terlebih dahulu. Karena tadi PC-nya ada 4 sampai 1.4, jadi di sini saya beri nama server 1.5. Kemudian dihubungkan ke switch. Baik, setelah dihubungkan kita atur bagian servernya. Config. Untuk IP address-nya kita buat secara berurutan seperti tadi. 192.168.1.5.
Masuk ke services. Nah, untuk ini saya akan mengubah nama. Sebenarnya bisa kalau tidak diubah. Server berhasil diakses. Oke, sudah. Jika sudah, kita coba di PC1. Masukkan IP address yang tadi 92.168.1.5. Nah, di sini sudah muncul berhasil diakses, berarti berhasil. Kita lanjut di komputer kedua. Masuk ke desktop, web browser. Baik, di komputer 2 sudah berhasil juga. Lanjut di komputer ketiga. Komputer ketiga juga berhasil. Terakhir, kita coba di komputer keempat. Komputer 4 juga berhasil, jadi untuk soal nomor 2 selesai. Lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Untuk soal nomor 3 masih menggunakan 4 buah komputer dan satu server. Berarti di sini kita menambahkan server DNS-nya saja. Untuk IP-nya masih berurutan seperti yang tadi, 192.168.1.6. Karena tadi untuk server yang pertama itu kan sampai 1.5, jadi dilanjutkan di sini 1.6. Kemudian masuk ke services, masuk ke DNS, di sini on. Nah, di sini kita buat nama webnya. Saya akan membuat jarcom.com karena ini untuk mata kuliah jaringan komputer, jadi saya akan membuat jarcom.com. Untuk address-nya menggunakan IP address dari server yang tadi 192.168.1.5. Langsung di add. Kalau sudah masuk, silang. Lalu kita atur di setiap komputer dari komputer 1 sampai komputer 4 untuk bagian DNS-nya. Ini kita isi 192.168.1.6.
Lanjut ke PC 2. Sama seperti tadi, setting, DNS. Lanjut ke PC 3. Dan terakhir, atur DNS di PC 4. Baik, sudah selesai. Sekarang mari kita coba di setiap PC apakah akan terbuka atau apakah bisa diakses. Masuk ke desktop, masuk ke browser. Kalau pada soal nomor 2 tadi kita memasukkan IP address untuk mengeceknya, sedangkan di soal nomor 3 kita tinggal memasukkan website. Karena tadi namanya jarcom.com. Nah, ini sudah berhasil diakses keluar. Berarti untuk PC 1 berhasil. Lanjut ke PC nomor 2. Kita lanjut PC kedua. Masuk desktop, web browser, dan kembali jarcom.com. Oke, komputer kedua juga berhasil. Sekarang kita coba di PC ketiga. Di ketiga juga berhasil. Terakhir, PC keempat. Dan PC keempat juga berhasil, jadi untuk soal nomor 3 telah selesai. Baik, sekarang kita lanjut mengerjakan untuk soal nomor 4, yaitu buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Nah, di sini ada contoh, jadi kita akan mengikuti contoh yang ada pada soal. Pertama, tambahkan satu buah router. Kedua, tambahkan 2 buah switch. Lanjut, tambahkan 3 buah server. Kemudian tambahkan 2 PC. Akan menyusun kembali, merapikan susunannya. Untuk server 0 akan saya ubah namanya menjadi DNS server. Server 1 namanya akan saya ubah menjadi ilkom.com. Kemudian server 2 akan saya ubah namanya menjadi pendilkom.com. Setelah diubah namanya, ditambah kabel. Saya tambah kabel.
Untuk mengatur IP pada router, pertama kali dilihat dulu. Oke, di atas. Kosong, sedangkan ini 01. Untuk IP 00 untuk bagian yang atas akan saya buat dengan 10 titik 0.1. Sedangkan untuk yang di bawah 192.168.1.200. Oh ya, jangan lupa ini dicentang on-nya. Kita tunggu sinyalnya hijau semua. Di bawah sudah hijau. Baik, yang di atas juga sudah hijau. Jadi sekarang kita bisa lanjut. Server besar. Pertama-tama saya akan mengatur server DNS-nya dulu. Untuk IP-nya dulu. Karena tadi menggunakan 10.0.0.1, jadi di sini IP-nya saya 10.0.4. Untuk default gateway-nya 10.0.0.1. DNS servernya yang tadi kita buat 10.0.0.4. Masuk ke services. Untuk HTTP-nya di off-kan. Baik, keluar. Sekarang lanjut mengatur server elcom.com. IP-nya berurutan, kalau tadi 10.0.0.4, sekarang turun ke bawah 10.0.0.3. Masuk ke setting, default gateway-nya 10.0.0.1, DNS servernya tadi kita buat 10.0.0.4. Lanjut, saya akan mengatur isi 0. Untuk IP-nya 10.0.0.2. Masuk ke setting, default gateway-nya 10.0.0.1, DNS servernya 10.0.0.4. Oke, visi 0 sudah selesai. Nah, sekarang kita pindah ke visi 1. Karena tadi jaringan di bawah itu menggunakan 192.168.1.200. Jadi di sini untuk default gateway-nya 192.168.1.200.
titik 168.1.200. Untuk DNS servernya yang tadi kita buat 10.0.0.4. Untuk IP-nya 192.168.1.1. Lanjut mengatur server pendulcom.com. Subconfig atur IP-nya terlebih dahulu 192.168.1.2. Kemudian masuk ke menu setting, default gateway-nya 192.168.1.200. Untuk DNS-nya 10.0.0.4. Masuk ke menu index. Di sini saya akan mengubah tulisan ini menjadi pendulcom.com berhasil diakses. Kemudian simpan. Oh iya, tadi saya lupa mengatur indeks pada server ilkom.com. Ini saya akan mengaturnya terlebih dahulu. Ini saya ubah juga. ilkom.com berhasil diakses. Simpan. Ya, sekarang kita lanjut lagi. Tadi kita sudah selesai sampai server pendulcom.com. Nah, ini langkah terakhir yaitu mengatur web browsernya di DNS. Masuk ke menu services, terus pilih DNS. Pada menu DNS, untuk DNS service-nya di-on-kan. Nama, masukkan nama yang pertama terlebih dahulu, ilkom.com. Nah, ini masukkan IP dari ilkom.com yang tadi, 10.0.0.3. Terus pencet F. Lanjut, masukkan server pendulcom.com. Untuk addressnya, masukkan IP dari server tersebut 192.168.1.2. Oke, sudah masuk keduanya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan. Oke, di sini ada 4 perintah yang harus kita laksanakan. Untuk yang pertama, ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Berarti masuk ke PC 0. Desktop, command prompt, ping, masukkan IP address untuk PC 1, 192.168.1.1.
Nah, bisa dilihat di sini sudah berhasil kan? Kemudian, soal nomor 2, ping dari komputer PC1 ke PC0. Pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Ini kebalikannya, dari PC1 ke PC0. Masuk ke command prompt, ping 10.0.0.2. Nah, ini adalah IP server dari komputer atau PC0. Enter. Nah, di sini bisa dilihat sudah berhasil juga. Kemudian lanjut ke perintah nomor 3. Buka web browser akses ilkom.com dari PC1. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Kita harus membuka ilkom.com di PC1. Ini PC1. Masuk ke desktop, web browser. Ketik ilkom.com. Go. Nah, di sini sudah dinyatakan bahwa ilkom.com berhasil diakses. Berarti untuk perintah nomor 3 juga berhasil. Sekarang kita lanjutkan ke perintah nomor 4. Buka web browser akses pendilkom.com dari PC0. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Berarti ini dari PC0. Suruh buka pendilkom.com. Oke, pendilkom.com berhasil diakses juga. Sekarang saya akan mencoba ilkom.com. Untuk ilkom.com juga berhasil diakses. Jadi untuk soal nomor 4 sudah selesai semua, dan keempat perintah atau 4 poin dari soal keempat berhasil saya laksanakan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.